Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita yaitu memformat data. Untuk memformat data pada pengolahan angka ini tujuannya adalah melakukan perubahan pada tampilan data. Baik itu berupa teks, berupa angka, ataupun gabungan antara keduanya. Baik, yang pertama kita akan melakukan format data dari dalam bentuk teks ya. Nah, untuk melakukan perubahan data dalam bentuk teks ini, misalnya kita akan melakukan proses mengatur ukuran font ini ya, ukuran teksnya ini, mengatur tipenya atau jenis font yang akan kita gunakan. Misalnya kita akan menggunakan Arial ini ya, yang tebal ini. Kita cukup pilih pada pada font ini ya, atau kita menggunakan yang lain Arial misalkan. Kemudian untuk mengatur ukurannya tinggal kita pilih di font size ini ya, kita tentukan aja ukurannya berapa. Kemudian untuk mengatur ketebalannya kita pilih bold atau Ctrl B. Nah ini ya, kalau untuk mengembalikan atau kita tidak menebalkan dari proses bold yang kita lakukan sebelumnya, atau mengembalikan dari proses bold yang sebelumnya, kita pilih atau kita klik lagi tombol bold ini ya. Kemudian yang ini adalah untuk memiringkan atau italic ya, italic. Kemudian yang ini adalah memberikan tampilan garis bawah pada teks yang kita buat ya. Kemudian yang ini adalah untuk menentukan warna font ya. Untuk yang ini adalah untuk menentukan isi warna dari sebuah sel ya, ini seperti itu ya. Nah, untuk data-data data-data yang lain yang berupa angka, sama saja seperti data berupa teks ya. Untuk memperbesar, memperkecil bisa kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kemudian untuk melakukan format teks atau angka pada sebuah sel, misalnya kita buat rata tengah ya, posisi di tengah ya, kita pilih di sini pada menu ini, alignment ini ya. Di sini ada yang namanya horizontal, maksudnya ini adalah posisi teks pada baris ini rata kiri, rata tengah, rata kanan, menyesuaikan ya, menyesuaikan kanan kiri, atau dia itu menembus dari beberapa sel, melewati beberapa sel ya. Jadi beberapa sel itu digabung, kemudian lakukan proses penengahan atau center ya. Coba kita gunakan ini horizontal center ya, untuk menengahkan antara kanan dan kiri ya, seperti ini ya. Kemudian untuk menengahkan atas dan bawah kita gunakan yang vertikal ini ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimanakah dengan teks yang panjang misalnya? Teks yang panjang ini misalkan saya belajar menggunakan pengolah angka beberapa waktu, langkah demi langkah untuk memahami secara utuh materi pengolah angka. Oke. Nah, ini teksnya lebar. Bagaimana mengatur supaya teks ini tidak memanjang, atau hanya kita cukupkan menggunakan satu sel, namun dia itu rata ke bawah ya. Caranya bagaimana? Kita pilih format ya. Kita buat yang namanya write text ya. Write text ini untuk membungkus teks yang kita buat tadi ya, karena panjang sekali dia, otomatis dia akan melebihi atau menembus dari sel yang lebar sel yang ada. Supaya panjangnya teks itu menjadi satu ke dalam satu sel ya, maka kita gunakan write text. Write itu istilahnya membungkus teks ya. Kita gunakan ini write text. Nah, semuanya sudah include
ke dalam satu sel, ya. Tinggal kita atur tinggi dan lebar daripada sel itu, ya. Kemudian untuk pengaturan lebih lanjut, misalkan akan kita ratakan antara kanan dan kiri supaya ya bagian kanannya itu tidak ya terlihat tidak rata seperti ini, kita buat rata. Kita pilih yang namanya horizontal justify ya untuk rata kanan dan kiri ini ya. Nah, sehingga tampil pada layar ya. Kemudian untuk melakukan proses format angka, misalnya pada angka ini akan kita buat rata kiri, rata kanan ya, bisa rata kiri bisa ya. Nah, kita tentukan saja. Kemudian kita akan membuat format angka ini supaya terdapat angka pemisah angka ribuan. Bagaimana caranya? Caranya kita pilih yang namanya di ini ya, di home ini number ya. Kemudian dari number ini kita pilih, kita klik ya, yang namanya number ya, yang di pada bagian bawahnya ini kita gunakan use thousand separator. Setelah kita gunakan use thousand separator, fungsinya adalah untuk memisah angka ribuan. Fungsinya adalah untuk memisah angka ribuan. Ya, kemudian kita klik OK, maka yang akan tampil seperti tampak pada layar. Langkah berikutnya misalnya kita akan menambahkan format rupiah atau format dolar. Maka yang akan kita lakukan adalah kita klik format, kemudian pada currency ini kita pilih yang namanya simbol. Di sini tersedia berbagai macam simbol dari rupiah, dolar, kemudian simbol-simbol uang dari negara lain yang bisa kita tentukan di sini. Ya, misalnya kita gunakan rupiah, kita klik OK. Kemudian untuk data berupa tanggal, ya, misalnya di sini terdapat tanggal, misalnya 25 Oktober tahun 2025, ya. Bagaimanakah tanggal ini kita rubah menjadi bentuk tanggal lain, misalkan bulannya itu ditampilkan dalam bentuk nama ya. Caranya kita pilih tanggalnya, kemudian kita klik number ini. Setelah itu kita pilih date pada baris date ini. Nah, dari bagian kanan ini terdapat opsi. Kita pilih salah satu opsi ya, misalnya yang nomor 2 ini. Maka pada sampel ini akan tampil 25 Oktober tahun 2025. Kemudian kita klik OK. Nah, itulah tampilan yang diperlihatkan dari hasil format penggunaan date ya. Baik, anak-anakku sekalian, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.